langsung sama ownernya Freedom Fitness Bandung. Gimana kan? Penasaran kalian kan? Ikuti video ini sampai habis. Oke? Bandung. Nah ini tuh alamatnya di Jalan Lengkong nomor 6. Pokoknya ada Hotel Mercure sebelahnya banget gitu. Ini tuh tempat fitness gitu, cuman private gym gitu. Nah sekarang gue nih udah sama ownernya. Gue bakal tanya jawab ke dia gimana sih tentang Freedom Fitness ini, kelebihannya apa, harga membernya berapa. Nih kita simak ya, oke? Oke, hai kok. Oke. Iya. Nah ini tuh namanya kok. Saya Mobrey atau Audi juga bisa. Nah, iya. Nah, kalau ini tuh ownernya dari tempat gym ini. Kita bakal nanya nih, gimana sih tempat gym ini tuh kayak awalnya tuh berdiri sejak kapan sih kok? Sebenarnya kalau diceritain tuh panjang ceritanya. Saya sendiri mulai dari waiter. Jadi waktu dulu tuh saya waiter, yang kebetulan pas daerah pelatihan, saya dari kerja, saya suka ngelatih tamu-tamu hotel. Itu juga gara-gara waktu saya lagi latihan, tamu hotel nanti bisa ngajarin kan. Nah dari situ, itu konsep awalnya banget dari situ. Terus akhirnya karena banyak tamu-tamu hotel yang mau, akhirnya ganti haluan, belajar sama ajaran, terus ikut lagi sama temennya sampai ke luar negeri, dalamin lagi nutrisi, dan kebetulan waktu itu diajarin sama dokter. Jadi walaupun bukan dokter, dia lumayan paham lah gimana sih orang supaya sehat itu. Nah dari itu sempat kerja juga di Jakarta, ngajar di beberapa gym, ada private juga, dan akhirnya ke Bandung. Saya waktu itu kerja di Body World, jadi trainer juga, sama belajar dulu, pengalaman dulu. Dan karena udah ngerti, mengeberani diri, mending saya sendiri aja. Jadi kan mungkin karena di besar, kan nggak semua kita bisa bayar, harganya terlalu mahal. Gitu. Ya memang mahal juga kan karena tempatnya bagus dan segala macam. Tapi kan mungkin ada sebagian orang yang terus harganya mahal gitu. Terus saya juga waktu itu ya badan nggak bagus lah, masih biasa banget. Jadi kadang masih kurang badan. Nah, karena modal banyak pengalaman aja sama banyak belajar, akhirnya yaudah jalan sendiri. Ya saya jualnya bisa lebih murah, tapi kan nggak usah di-share ke tempat gym. Jadi benar-benar buat saya sama buat klien. Saya ngumpulin itu ada 3 tahun, 4 tahun, udah kekumpul semua, biar barulah kita bangun tempat ini, Freedom Fitness ini. Oh berarti belum lama ya kok? Ini kalau kira-kira 6 bulan lah, dari sini kan sempat stop gara-gara corona gitu. Gitu. Terus aku mau nanya nih kok, gimana sih kelebihan tempat gym ini dibanding tempat gym yang lain? Kalau dibilang kelebihan sih, itu waktu itu kita ngeliatnya sih ini itu kekurangan. Tempat kita kan ya sederhana, kecil gitu. Masih banyak nyamuk juga ya, nggak bagus lah tempat mah. Alat juga mungkin kalau teman-teman lihat sederhana. Cuman waktu itu kan gempar ya, corona di mana-mana, semua pada tutup, mau tutup semua. Kita juga sempat tutup. Nah, saya pikirannya karena ini tempatnya kecil, jadi kita tuh ngebersihinnya lebih mudah, nyemprotnya lebih cepat, lebih gampang. Terus kita juga kan dengan adanya corona kita membatasi kapasitas orang cuman 3 orang. Ya maksimal 4, itu pun yang ke-4 atau 5 orangnya trainer, dia nggak bisa latihan. Karena kan kalau misalnya latihan bareng-bareng semuanya, kan kita napas lebih banyak tuh, ngebuang karbon dioksida juga kan lebih banyak, itu kan dropletnya kemana-mana, terbang gitu. Nah makanya kita batasin cuma 3 orang, supaya orang juga pas latihan nggak riskan, nggak takut. Terus kita juga punya ventilasi, mungkin kalau teman-teman lihat kacanya bisa dibuka. AC juga kita bisa cuma angin aja, karena kan kalau di beberapa gym biasanya kan ventilasinya tertutup, terus supaya nggak muat pasti kan pakai AC tuh. Nah kalau kita di dalam gym besar kan nggak mungkin kapasitasnya cuma 2 orang, 3 orang
orang, kan pasti kan nggak akan numpuk biaya operasionalnya, bayar pegawainya, bayar trainernya, bayar listrik. Nah itu kan dropletnya terbang semua di udara tuh. Nah kita lagi latihan kan kalau lagi misalnya apes, kan biru, nyampe ke rumah sekuatnya bisa kena. Nah kalau di sini AC-nya pun kita bisa cuma angin doang. Jadi dengan ada ventilasi itu di udaranya tuh bisa muter, nggak memokok di dalam salurannya. Itu tuh yang bisa dibilang jadi kelebihan kita. Terus buat klien yang datang juga sebelum mereka datang itu kita udah bersihin semaksimal yang kita bisa. Kita sedot, kita sampai karpetnya pun kita semprot alat-alat gym, benchnya kayak yang batalan gymnya semua kita disemprot. Jadi pas si klien itu datang, dia megang handle-nya, tiduran, latihan, megang pun mereka bersih, bukan bekas orang. Terus kelebihannya lagi kamar mandi. Kamar mandinya kita juga pas ada klien pakai itu prinsipnya kita kasih. Jadi kamar mandi itu nggak bekas orang warna. Kan kalau di tempat gym biasa, kamar mandi itu kan orang bisa warna banyak dari pakai. Dan kita kan nggak tahu kalau di kamar mandi dia bersin gitu kan, kita nggak tahu. Nah kalau di sini kita kasih kunci, jadi pas orang itu mau mandi atau mau ke WC, tinggal buka kuncinya, dia masuk, itu tuh punya dia sendiri, nggak ada orang yang masuk. Dan ketika beres, kita lapin semuanya, sekolah lagi, gymnya juga, jadi pas orang berikutnya pakai, udah bersih lagi semua. Jadi justru apa yang menjadi kekurangan, karena kecil, jadi justru karena kita jadi simpel, kita nggak bersihinnya, jadi kelebihan kita. Jadi bisa dibilang, saya nggak bisa bilang ini gym paling bersih, enggak. Ya masih banyak yang lebih bagus, lebih sempurna dari ini. Tapi seenggaknya klien-klien yang latihan di sini nggak ngerasa riskan, nggak takut, megang alat juga nggak ngerasa, aduh ini bekas orang ya, gitu kan, takut. Kalau belum yakin kita juga sediain spray di sebelah sana, terus teman-teman bisa pakai, tinggal semprot lagi. Kalau misalnya nggak yakin, gitu. Kira kurang lebih seperti itu sih kelebihannya. Terus kalau fasilitas nih kok di sini apa aja selain kita mungkin bisa yoga atau apa selain di gym gitu? Ya sebenarnya untuk sementara kita untuk gym dulu. Sebelum corona tuh kita ada Zumba. Paling yang mungkin memungkinkan tuh Muay Thai. Kebetulan gymnya ada juga gitu. Paling kedepannya kalau situasinya lebih kondusif, mungkin kita ada kelas kayak yoga, Zumba, atau itu tata. Kan asik tuh Zumba, tata buat ngilangin stres. Alasannya kita belum buka langsung karena biasanya kelas-kelas itu nggak mungkin cuma satu orang. Pasti banyak ya? Zumba kan masih nggak mungkin sendiri sama kreatornya doang gitu. Pasti kan banyak. Itu kan mereka napas bisa saling dropletnya keluar semua. Resiko penularan kan lebih tinggi gitu. Terus kan yang namanya orang di sini kadang-kadang suka habis latihan gini. Nah itu kan nggak sadar. Iya. Kita kan lagi corona gitu. Namanya sama kita di stop dulu. Walaupun nanti ke depan kita sudah mulai buka, mungkin benar-benar sedikit, paling cuma 4-5 orang dan juga nggak jarak semua. Mungkin itu untuk kedepannya kelas-kelasnya. Ya rencana kedepannya kalau kayak gitu ya kok. Terus ini nih kok mungkin kalian tuh banyak yang penasaran kan, price list di sini tuh startnya dari berapa sih kalau di gym? Kalau di sini price listnya kita ada 2 macam. Bisa juga ada paket-paket. Tapi kalau yang biasa reguler itu di 40.000 itu teman-teman sharing sama 2 orang yang lain, jadi maksimal di dalam ruangan gym yang reguler itu cuma 3 orang gitu. Paling kalau ada 4-5 orang, 2 orangnya lagi pasti trainer gitu. Nah itu kenapa dengan harga segitu ya mungkin kalau ada yang bilang mahal karena si 40.000 itu kita pakai buat berjatuh, buat bersih-bersihin juga. Soalnya kan kalau nggak dilapin gitu kan ya namanya kliennya kotor atau apa gitu kan. Dan yang berikutnya yang VIP itu biasanya 80.000 itu benar-benar teman-temannya sendirian di sini. Gitu. Kalau mau sama temennya berdua ya udah 2 di sini. Kira-kira seperti itu. Ya, terus nih mungkin kan kalau di tempat gym lain tuh harus kayak bawa trainer. Kalau misalnya bawa trainer kan kayak dikena cas lagi. Nah kalau di sini tuh gimana sih kok kalau misalnya bawa trainer dikena cas lagi apa gimana? Kalau di sini itu karena saya juga dulu trainer yang bukan trainer hebat juga lah, masih biasa aja. Jadi saya ngerasain jadi trainer tuh susahnya kayak apa. Kan ada juga sebagian klien, aduh saya nggak bisa bayar kalau di sini, bisa nggak sama mas tapi di tempat lain, sama saya di tempat lain. Nah dari situ saya pengen ngebantu trainer-trainer yang lain yang mungkin pengen dapat tambahan. Dan saya ada tempat gym kecil di sini, ya siapa tahu bisa membantu.
Untuk sharingnya kita nggak akan minta sharing trainernya dari kliennya yang besar. Kita cuma minta sedikit aja. Jadi karena itu juga dulu trainer gitu. Terus yang pasti cuma tinggal bayar tempat aja sih. Dengan sharing fee-nya juga sedikit lah. Nggak sampai harus 60% atau 40% gitu, nggak sampai segitu. Seperti itu. Ya pokoknya buat kalian nih, kalau misalnya di Bandung, mau di Bandung, di luar Bandung, pokoknya kalau kalian mau nge-gym, private gym, kan corona gini pasti butuh olahraga dong. Nah, kalian tuh bisa datang ke sini, bisa langsung booking aja, bisa via WhatsApp itu kok bisa? Bisa ke WhatsApp, bisa atau mau ke Instagramnya juga. Instagram itu apa kok? Di Freedom Fitness. Freedom Fitness. Nah, kalian tuh bisa follow Instagramnya juga, nanti bakal aku tampilin di bawah juga. Nah, terus kalian bisa kepoin juga Instagramnya, update terbaru juga ada di situ juga gitu. Ownernya juga baik banget gitu kan, ramah banget. Pokoknya kalian tinggal datang ke sini aja. Membernya juga murah gitu, menurut aku worth it sih, soalnya dengan tempat sebersih ini worth it sih menurut aku gitu. Mudah-mudahan nyaman, dibilang bersih banget kan, ya belum, tapi seenggaknya teman-teman yang latihan di sini nggak merasa aduh kotor, aduh banyak orang muslim kan di rumah dibatasi. Ya, pokoknya kalian bakal aman banget di sini kan, kayak bebas dari corona gitu. Semuanya tuh higienis banget sekarang barangnya. Tenang aja. Oke, sekian dari review dari aku tentang tempat ini. Terima kasih.